Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita Syarah Nasaihud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, wa man ahsanu minallahi hadisan wa man asdaqu minallahi qilan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an wa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala syafa hupratin minan nari fa anqazakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika azabun azimun. Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Tinggi telah berfirman, wa man ahsanu minallahi hadisa. Dan siapakah yang lebih baik daripada Allah perkataannya? Wa man asdaqu minallahi qilan. Dan siapakah yang lebih benar dari Allah qilan perkataannya? La ahada, enggak ada satu makhluk pun perkataannya yang lebih baik dan yang lebih benar daripada perkataan Allah. Jadi orang mukmin kita ini mesti berkeyakinan tinggi tentang firman Allah ini. Ini adalah nasihat Allah bahwa kita ini harus beriman dengan apa yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus berpegang teguh. Dan kita harus melaksanakan apa yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Harus mengikuti perkataan-perkataan Allah di dalam Al-Qur'an.
Kemudian dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini ayat sangat familiar. Ini ayat sangat familiar bagi kita. Karena hampir setiap khutbah Jumat kebanyakan para khatib menggunakan ayat ini. Ayat ini menjadi wasiat takwa dan dia menjadi rukun khutbah. Ya, kalau dalam pandangan Imam Syafi'i maka wasiat takwa itu menjadi rukun. Sehingga kalau khutbah itu enggak ada wasiat takwa maka enggak sah khutbahnya, batal. Dikemukakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini yang dipanggil adalah mereka orang-orang yang beriman. Saya kemukakan sekali lagi bahwa setiap ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dapatlah dipastikan bahwa ayat tersebut hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Tidak semua orang bisa melaksanakan ayat tersebut kecuali mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan ayat-ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu banyak bertebaran di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Banyak masalah. Lagi itu mungkin sebentar lagi ya, bulan Ramadan. Ya. Itu juga kalau tidak salah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi sekali lagi bahwa setiap kali ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu hanya bisa dilaksanakan ayat tersebut oleh orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Allah perintahkan kepada kita bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih dengan sebenar-benar takwa. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, ini hanya orang beriman bisa melakukan. Banyak sekali orang yang mengaku Islam tapi nggak bisa bertakwa, ya, nggak bisa bertakwa. Sekali lagi bahwa yang bisa melakukan takwa dengan sebenar-benarnya adalah mereka orang-orang yang beriman. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Sebetulnya di dalam awal-awal surat Al-Baqarah itu ada penafsiran daripada Imam Jalaluddin, ittaqullah imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Ya. Ringan sekali penafsiran itu, perkataannya. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Tapi dalam pelaksanaannya memiliki konsekuensi yang sangat luar biasa. Susah untuk direalisasikan. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi susah direalisasikan kecuali orang-orang yang beriman. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Begitu ya. Seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan.
seluruh yang dilarang oleh Allah tidak dilakukan. Intisalul awamiri wajtinabun nawahi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berpasrah diri. Ada penterjemah menerjemahkan ayat ini, dan janganlah kalian takwa kecuali kalian dalam beragama Islam. Artinya bahwa apa? Allah memberikan nasihat kepada kita, pegang terus agama itu. Agama Islam itu dinul haq, harus dipegang terus sampai kita nanti masuk ke dalam liang lahat. Jangan sekali-kali murtad, dan jangan mencampur adukan dengan kemusyrikan. Ini nasihat Allah kepada kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, selain engkau bertakwa, dan juga janganlah kalian mati, kalian tinggalkan dunia ini kecuali kalian dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalian dalam beragama Islam. Kemudian dilanjutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian di tali Allah semuanya. Apa itu tali Allah? Dinullah, yaitu agama Allah. Dan berpegang teguhlah kalian di agamanya Allah semuanya, dengan agama Allah semuanya. Di agama itu harus dipegang oleh kita dengan sekuat-kuatnya, jangan sampai lepas. Syariat itu dipegang oleh kita sekuat-kuatnya, jangan sampai lepas. Dalam keadaan apapun, kapanpun dan dimanapun, maka agama itu, tali Allah, harus dipegang dengan sekuat-kuatnya. Jangan sampai lepas, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seutuhnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Dengan kalian bercerai-berai, maka akan menjadi lemah kekuatan. Ukhuwah Islamiyah akan menjadi lemah asbab kita bercerai-berai. Kalau kita pahami bahwa sampai saat ini musuh-musuh Islam itu masih banyak dan mempunyai keinginan yang kuat bagaimana menghancurkan Islam dengan berbagai macam cara, baik secara internal maupun eksternal. Bagaimana Islam ini hancur, tidak berkembang. Nah, kalau seandainya kita bercerai-berai, tentu kekuatan dan persatuan kita lemah, dan makin banyak, makin mempermudah musuh bisa menghancurkan Islam. Oleh karena itu Allah berpesan, oleh Allah menasihati kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Tingkatkanlah persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Insya Allah dengan persatuan dan kesatuan tersebut, Islam semakin jaya, Islam semakin mulia, dan Islam tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh mereka yang membenci Islam. Islam tidak pernah bisa dihancurkan oleh mereka yang membenci Islam. Wala tafarraqu. Waskuru ni'matallahi alaikum
Iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Dan ingatlah olehmu akan nikmat Allah atas kalian. Dan ingatlah olehmu akan nikmat Allah atas kalian. Iz kuntum a'daan, ketika kalian bermusuhan. Ayat ini di beberapa penafsiran berkaitan dengan kaum Aus dan Khazraj. Saya katakan bahwa berkali-kali ad-dinul an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Islam itu kan memiliki dua pilar, kalamullah wa sunnatu rasul, yaitu firman Allah yang tertuang di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah kanjeng Nabi Muhammad yang tertuang di dalam hadis. Itu adalah pilar utama daripada agama Islam, dasar utama daripada agama Islam, sumber hukum yang utama dari agama Islam. Jadi kalau seandainya dikemukakan ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat, sabda kanjeng Nabi, jadi Al-Quran itu adalah nasihat, sunnah dan hadis juga adalah nasihat. Apapun yang tertuang di dalam Al-Quran adalah nasihat, termasuk kisah-kisah yang tertuang di dalam Al-Quran itu adalah nasihat untuk kita. Di sini waskuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan. Ini berkaitan dengan kisah kaum Aus dan Khazraj, di mana mereka ratusan tahun bermusuhan satu sama lain. Ratusan tahun mereka bermusuhan. Aus dan Khazraj. Apa yang Allah berikan nikmat kepada mereka? Nikmat Allah apa yang Allah berikan kepada mereka, yaitu Aus dan Khazraj. Wa allafa baina qulubikum. Maka kemudian Allah gabungkan, Allah persatukan di antara hati-hati kalian. Allah ciptakan keharmonisan dan kasih sayang di dalam hati-hati kalian. Hatinya kaum Aus dan Khazraj Allah bina, Allah angkat kedengkian daripada hati-hati kalian. Allah tanamkan dan tumbuh kembangkan di dalam hati kalian rasa cinta, rasa sayang. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, maka lalu menjadilah kalian dengan nikmat Allah ikhwanan, sebagai saudara. Yang ratusan tahun bermusuhan, kaum Aus dan Khazraj ratusan tahun bermusuhan. Bayangin, ratusan tahun bermusuhan. Kemudian dengan nikmat Allah, maka menjadilah kalian bersaudara. Sekali lagi, di dalam penafsiran tentang ayat ini, Allah angkat kedengkian daripada mereka. Allah tanamkan sifat cinta dan kasih sayang di dalam hati mereka, kaum Aus dan Khazraj. Nah, ini juga menjadi nasihat untuk kita. Nasihat untuk kita. Hendaklah hilangkan di dalam hati rasa dengki, rasa hasad, iri hati. Karena apa? Dengan kedengkian, hasad dan iri hati bukan menumbuh kembangkan kebaikan di antara kita. Kedengkian, hasad dan iri hati justru akan menumbuh kembangkan
permusuhan, pertengkaran di antara kita. Bagaimana sebaiknya? Sebaiknya adalah menumbuh kembangkan rasa cinta dan kasih sayang di dalam hati kita, sehingga akan terbentuk persaudaraan, persatuan yang kuat di dalam diri kita. Ini pelajaran yang baik daripada permusuhan kaum Aus dan kaum Hajraj. Wa kuntum ala syafahu protin minan nar. Wa kuntum, dan adalah kalian berada di atas tepi jurang minan nar, daripada api neraka. Jadi saat itu ya, kaum musyrikin dengan kemusyrikannya berada di tepi jurang api neraka. Yang membatasi mereka adalah kematian. Kalau musyrik itu kan dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa sangat besar. Jadi ketika seseorang itu dalam keadaan musyrik, berarti dia dalam keadaan tidak beriman dan menanggung dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia, dengan kata lain, dianalogikan di sini bahwa mereka orang-orang yang musyrik itu berada di tepi jurang api neraka. Fa anqazakum minha, maka kemudian Allah menyelamatkan kalian daripadanya, dari tepi jurang api neraka, diselamatkan dengan iman. Diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya yang musyrik, kepada masyarakatnya yang musyrik, maka dengan datangnya Kanjeng Nabi Muhammad, Allah menyelamatkan mereka. Fa anqazakum minha, maka lalu Allah menyelamatkan kalian minha, daripada jurang api neraka, dengan mengutuskan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga orang-orang musyrik itu akhirnya beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan demikian selamatlah mereka daripada api neraka. Kazalika yubayyinullahu lakum, maka seperti itulah Allah akan menjelaskan secara terus menerus, kontinu menjelaskan kepada kalian ayatnya Allah, ayat-ayatnya Allah, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk, agar kalian mendapatkan hidayah. Jadi yubayyinullahu ini menggunakan fi'il mudhari'. Jadi kalau fi'il mudhari' untuk masa sekarang dan yang akan datang. Makanya kami menjelaskan, Allah menjelaskan secara terus menerus, secara kontinu kepada kalian ayat-ayatnya Allah, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk, sehingga kalian tidak menjadi musyrik kembali, agar kalian mendapatkan petunjuk, sehingga kalian saling berpegangan, selalu berpegangan di tali Allah, selalu berpegang kepada agama Allah semuanya. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk, sehingga kalian tidak bercerai-berai. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk, sehingga kalian bersyukur atas nikmat Allah. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk, sehingga dengan petunjuk yang demikian itu maka jadilah kalian saudara dan dihilangkan sifat permusuhan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini.
Mudah-mudahan bahasan ini bermanfaat, keimanan kita semakin meningkat, ketakwaan kita semakin meningkat. Insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.